Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali bersama Kak Abu Asad dalam program Pesantren Anak Soleh. Dan dalam kesempatan kali ini adik-adik semuanya, tentunya sebelum Kak Abu Asad mulai, Kak Abu Asad akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah. Bagaimana bunyinya adik-adik? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kemarin Kak Abu Asad sudah menyampaikan tentang bagian tubuh kita yang sangat bisa menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kerusakan, menimbulkan keburukan. Apa itu? Yang lebih tajam dari pisau kemarin, yang lebih tajam dari golok, itu adalah bagian tubuh kita yang dinamakan lisan, yaitu lidah kita adik-adik. Dan kemarin, ya, yang lalu Kak Abu Asad sudah sampaikan tentang salah satu bagian dari lisan ini adik-adik ya, lisan ini. Apa itu adik-adik? Yaitu ghibah. Dan sudah sampaikan oleh Kak Abu Asad, ghibah itu adalah adik-adik dzikruka akhaka bima yakrahu. Kita menceritakan tentang saudara kita yang dimana saudara kita itu kalau mendengar dia tidak suka. Sama seperti kita adik-adik, kita kalau diomongin sama orang pasti nggak suka. Nah bagian yang kedua ini adik-adik, ini yang bagian yang sangat berbahaya adik-adik. Kalau kemarin ghibah mungkin hanya menyakiti satu orang, dua orang ya, orang yang kita ceritakan. Tapi kalau ini adik-adik ya, ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar, sangat luar biasa adik-adik. Apa itu adik-adik namanya? Bagian tersebut dari lidah ini adik-adik ya, selain ghibah adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adik-adik sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata beliau adik-adik, beliau bersabda, ala unabbiukum mal adhu, akan aku beritahukan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhu. Apa itu al-adhu adik-adik? Kata Rasulullah SAW, yan namimah. Al-adhu itu adalah namimah. Lalu apa namimah? Kemudian kata Rasulullah SAW adik-adik, beliau mengatakan al-qalatu bainan nas, yaitu yang merusak hubungan manusia. Merusak hubungan manusia. Maksudnya apa Kak Abu Asad? Maksudnya adik-adik, ada orang ya, yang dia merusak hubungan dua orang teman, dua orang yang berteman adik-adik, ataupun hubungan dua negara, atau dua kaum, atau dua kelompok ya, manusia yang sangat banyak jumlahnya. Contohnya gini adik-adik ya, misalnya nih ada Jono, Momo, dan Joni. Jono adik-adik cerita sama si Momo tentang si Joni. Kata Jono begini adik-adik, Mo, tahu gak kamu apa si Joni itu ya, dia kalau ngomong kayaknya matanya kemana-mana. Terus kemudian kayaknya dia kurang jujur ngomongnya. Terus kemudian dia ini orangnya tidak terlalu pintar gitu adik-adik ya. Nah si Momo yang dapat cerita dari si Jono ini, dia sampaikan lagi adik-adik. Tujuannya, dia punya tujuan yang lain adik-adik. Tujuannya mungkin dia karena nggak suka sama si Joni atau dengan si Jono, atau sebaliknya dia sampaikan perkataan temannya tadi si Jono kepada si Joni, yang dimana tadi Jono menceritakan tentang si Joni. Datang si Momo, tuk. Joni sini deh, ada apa? Tadi aku habis ketemu dengan Jono. Terus kenapa? Kata Jono, kamu itu orangnya matanya juling, terus kamu suka banyak bohongnya. Kemudian kamu dibilang bodoh. Tuh lihat adik-adik. Padahal tadi kata si Jono nggak seperti itu. Tapi si Momo cerita kepada si Joni, seakan-akan Jono ngomong seperti itu. Akhirnya kan Joni marah. Jono ngomong kayak gitu tentang saya. Saya dibilang mata saya juling, saya dibilang tukang bohong, saya dibilang bodoh. Lihat nanti kalau ketemu sama saya mau pukul si Joni itu. Ya, itulah adik-adik ya.
Ini namanya namimah adik-adik. Yaitu suatu perkataan yang disampaikan kepada orang lain yang tujuannya untuk menimbulkan permusuhan, menimbulkan kerusakan. Itulah yang dilakukan tadi oleh Momo kepada Joni yang dia dapat cerita dari Jono. Nah, kalau tadi adik-adik si Jono sendiri melakukan gibah, ya, menceritakan tentang sesuatu temennya si Joni yang kalau itu didengar pasti Joni nggak suka. Tapi yang dilakukan oleh Momo namanya adalah namimah, itu adik-adik. Jadi kalau Jono cerita tentang Joni namanya adalah gibah, sedangkan kalau si Momo yang cerita kepada Joni yang dapat beritanya dari Jono itu namanya namimah. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya adu domba adik-adik. Tapi bukan berarti domba sama domba diadu ya. Domba sama domba diadu itu bukan adik-adik ya. Tapi maksudnya adalah adik-adik yaitu perbuatan yang buruk. Ya, adu domba nggak boleh adik-adik. Apalagi ini adu orang. Mendingan ngadu yang lain, ngadu balap lari, ngadu cepet-cepetan siapa yang menghatamkan Al-Quran. Nanti adik-adiknya di bulan Ramadan bisa kita kerjakan itu. Atau ngadu cepet-cepetan siapa yang bisa hafal satu surat atau satu juz. Nah itu baru ngadu yang bagus. Jangan ngadu kayak tadi adik-adik adu domba yang tujuannya untuk merusak hubungan seorang saudara. Nah adik-adik, dikatakan pula adik-adik oleh seorang ulama Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata adik-adik, kata beliau adik-adik, an-namamu yufsidu fi sa'atin. Orang yang berbuat namimah adik-adik itu bisa melakukan kerusakan dalam waktu 1 jam. Subhanallah adik-adik. Orang yang melakukan namimah adu domba, dia bisa menyebabkan kerusakan yang besar dalam waktu hanya 1 jam. Sedangkan mala yufsidus sahir, sedangkan tukang penyihir itu bisa melakukan kerusakan itu tapi butuh waktu kurang lebih fi syahrin 1 bulan. Subhanallah adik-adik. Jadi dukun penyihir itu kalah hebat sama siapa adik-adik? Sama orang yang suka mengadu domba, sama namimah. Kalau orang yang berbuat namimah, dia bisa melakukan kerusakan, ya bisa membuat pertempuran adik-adik satu negara dengan negara ini dibikin bertempur. Ya, ataupun misalnya hubungan teman sahabat yang udah lama berteman sama dia dibikin terpisah. Bisa adik-adik. Semuanya hanya dalam waktu 1 jam saja. Orang yang ingin melakukan kerusakan dengan menggunakan lidahnya dengan cara namimah. Sedangkan tukang sihir, dia ingin melakukan seperti yang sama dengan si namimah ini, itu kerusakan yang besar adik-adik, dia butuh waktu 1 bulan. Sedangkan untuk apa adik-adik? Untuk orang yang berbuat namimah hanya dalam waktu 1 jam saja. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menjaga lisan kita ini. Kita harus menjaga lidah kita ini adik-adik dari perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Karena semuanya adalah keburukan. Masya Allah adik-adik, ternyata ya perbuatan kita ini adik-adik ya namimah ya. Ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa adik-adik. Dan ada sebuah kisah adik-adik ketika Rasulullah SAW melewati satu kuburan, kata Rasulullah, orang ini sedang disiksa di dalam kuburnya adik-adik. Ya. Kemudian ditanya apa siksaan mereka? Yang pertama adik-adik kata Rasulullah ya, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang salah satunya adik-adik dia disiksa sebab karena tidak menjaga percikannya ketika dia buang air kecil, ketika ketika dia pipis, dia nggak jaga tuh buang air kecilnya, maka nanti di dalam kubur Allah akan siksa dia dengan siksaan yang tidak diberitahukan seperti apa adik-adik. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa kana yamsi bin namimah. Sedangkan yang kedua adik-adik yaitu yang disiksa di dalam kubur yaitu orang yang suka melakukan perbuatan namimah. Adik-adik tahu tidak? Orang yang di dalam kubur sisanya itu adik-adik macam-macam adik-adik. Ada yang disiksa dengan kepala dipukul dengan palu di besi, palu di besi adik-adik. Itu kata Rasulullah adik-adik ya, kata Rasulullah SAW. Ada juga yang disiksa adik-adik, didatangi ular besar, lalu kemudian ular itu mencabik-cabik dada seorang yang disiksa di dalam kubur. Na'udzubillah adik-adik. Lalu bagaimana dengan siksaan orang-orang yang berbuat ghibah dan berbuat namimah? Tentunya hanya Allah yang tahu seperti apa siksaannya adik-adik. Yang besar itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja adik-adik. Karena itu adik-adik semuanya, kita jaga yuk lisan kita
dari tidak membicarakan orang lain. Yuk kita jaga lisan kita dari tidak membuat orang lain bertengkar gara-gara kita. Kalau bisa adik-adik sebaliknya, misalnya si Jono cerita tentang si Joni yang jelek-jeleknya, kita cerita kepada misalnya kita cerita kepada si A atau si B dengan cerita yang sebaliknya. Contohnya gimana Kak Bu Asa? Gini adik-adik, misalnya si A, teman kita si A cerita, si B itu, dia itu anaknya nggak pinter, anaknya payah dah, udah itu suka gitu deh gitu adik-adik ya. Kita cerita sama si B ya tentang apa yang kita dengar dari si A, kita bilang sama si B, B, tadi aku harus ketemu dengan si A loh. Terus kata si A, kamu tuh orangnya baik. Terus kamu tuh orangnya luar biasa pinternya, Masya Allah. Sampai-sampai si A memuji kamu dengan pujian yang bagus sekali. Tuh adik-adik. Nah kalau ini boleh kita berusaha tidak menyebabkan terjadinya permusuhan. Walaupun yang kita sampaikan bohong misalnya adik-adik. Tapi bohong dalam hal ini boleh adik-adik. Tapi bohong yang baik adik-adik ya. Tujuannya supaya tidak terjadi permusuhan dan pertengkaran. Itu adik-adik. Biar teman-teman kita ini yang lagi bertengkar ini, sebaliknya kita buat sebagai agar mereka bisa kembali berdamai adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita ini adik-adik dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita terjaga dan terhindar dari dosa-dosa lisan ini adik-adik. Dan adik-adik semuanya, apalagi kalau di bulan Ramadan, kita harus menjaga lisan kita. Karena orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya adik-adik, Allah tidak butuh puasanya adik-adik. Dari orang yang berpuasa, yang meninggalkan rasa lapar dan hausnya, yang meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh buat mereka yang tidak menjaga lisannya, yang berkata dusta, berkata bohong, berkata kasar, mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik. Itu adalah yang dilarang di dalam ketika orang sedang berpuasa nanti, akibatnya orang ini tidak bisa mendapatkan pahala dari pahala puasanya. Na'udzubillah adik-adik, summa na'udzubillah. Baik adik-adik semuanya, kita jaga yuk lisan kita dan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Abu tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.